Selamat datang di Saja Pictures. Dalam video kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat sebuah beduk dalam format 3D ya. Karena kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan, jadi kita akan membuat beduk. Dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit dasar-dasar mengenai bagaimana cara modeling dan memberikan material atau warna pada objek yang kita buat dalam Blender. Pertama-tama kita akan buka Blendernya dulu. Dan di sini saya menggunakan versi 2.92. Oke, kita langsung klik saja di sembarang tempat untuk membuka file baru. Untuk memudahkan saya akan mengaktifkan screencast-key, jadi kamu bisa melihat apa saja yang saya lakukan di sini ya. Nah, di sini. Oke. Kita tutup lagi. Nah, dalam viewport Blender ini kita bisa melihat secara default terdapat 3 buah objek, yaitu kubus. Kemudian di sini ada namanya cube, terus light, lampu di sini juga, dan kamera. Nah, sementara kubus ini akan kita hapus, dan untuk membuat sebuah objek dalam Blender kita mungkin bisa melakukan berbagai pendekatan ya. Salah satunya adalah dengan memilih objek yang sudah menyerupai benda yang akan kita buat. Nah, kali ini kita akan membuat beduk, jadi kita akan pilih add di sini, kemudian mesh silinder karena bentuk dari beduk itu silinder kan. Kita akan masuk ke tampilan depan. Langsung kita zoom. Zoom itu bisa numpad plus atau dengan ini ya. Nah, kita bisa lihat proporsinya belum tepat, tapi sebelum ke proporsi saya ingin mengurangi resolusinya dari jumlah vertisnya jadi 16 mungkin. Seperti ini jadinya. Kemudian baru balik lagi ke tampilan depan, masuk ke edit mode. Bisa dengan klik di sini pojok ini atau dengan shortcut tab di keyboard. Oke, kita scale di arah sumbu Z ya. Pencet S kemudian pencet Z. Nah, ini kayaknya udah cukup. Sekarang kita akan menambahkan sedikit detail di sini. Biasanya kan beduk itu kan ada ininya, ada penjepit untuk kayu-kayunya. Jadi kita akan tambahkan knife di sini, loop cut, maaf. Ininya adalah shortcutnya adalah Ctrl R. Kita akan loop cut sebanyak 5 buah. Kemudian kita klik enter. Klik kanan untuk membatalkan perpindahan. Nah, sekarang kita akan pilih hanya 4 loop. Kemudian kita akan scale di sumbu Z, S, Z. Jangan melebihi. Oke. Saya rasa ini cukup. Kemudian kita akan pilih yang tengah, yang ini, 2 ini. Kita scale lagi di sumbu Z. Oke, cukup segitu. Nah, sekarang kita akan memberikan sedikit cembungan di tengahnya. Oleh karena itu kita akan pilih loop yang di tengah, kemudian kita scale. Tapi ini bentuknya jadi aneh ya, jadi kita akan aktifkan proportional editing dan kita akan tambahkan loop cut lagi di sini. Ctrl R, klik kiri, klik kanan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan pilih lagi loop cut dengan cara Shift Alt left mouse di sini ya. Kita aktifkan proportional editingnya, kemudian kita pilih scale. Nah, ini bisa dengan scroll atau page up, page down di keyboard ya. Saya pilih page up, page down. Dan bentuknya sudah hampir proporsional. Oke, kayak gitu. Saya rasa cukup. Kita akan unselect dengan cara menekan A sebanyak 2 kali. Lalu kita akan pilih ini loop cut di sini dengan Shift Alt left mouse. Kemudian kita extrude ya, tapi extrude tanpa memindahkan dia kemana-mana. Jadi extrude, kemudian pencet escape, kemudian kita scale S di, kita matikan dulu, S di minus sumbu Z, hanya di X dan Y, jadi hasilnya seperti ini. Oke, ini sudah hampir menyerupai beduk, tapi kita butuh lubang ya. Balik lagi ke edit mode, kita pilih di sini ada selection option ya, kita pilih vertex,
atau garis, edge, atau face. Nah, untuk face ini kita pilih yang bawah, kemudian kita pencet X untuk delete. Kita hapus face-nya. Nah, jadilah bedug kertas karena dia tipis banget. Untuk menambahkan ketebalan, kita bisa masuk ke bagian properties di sini. Di sini ada gambar tang. Kita tambahkan solidify modifier. Kemudian kita tambahkan thickness-nya di sini, ketebalannya sampai sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin 0,8 cukup ya. Nah, oke, bedugnya sudah jadi. Sekarang kita akan perhalus permukaannya agar tidak terlalu kotak-kotak seperti ini. Untuk itu kita klik kanan, kemudian shade smooth. Nah, ini sebenarnya sudah, tapi kurang bagus. Jadi kita akan kembali ke properties dan memilih normals auto smooth. Nah, dengan auto smooth ini jadi simulasi bayangan jadi lebih baik ya. Ini sudah menyerupai bedug. Polongnya udah ada dan kita sekarang akan rotate dia di sumbu X. Jadi kita pilih tampilan samping, bisa pencet X di sini. Kemudian kita R X 90 derajat. Nah, kita balik lagi ke tampilan depan. Oke, mantap. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi satu objek di bawahnya, yaitu kayu bersilang di sini ya, untuk dudukannya. Jadi pas kita render nanti hasilnya jadi seolah-olah si bedug ini duduk di atas silang itu. Baik, sekarang kita akan menambahkan sebuah objek. Kali ini kita akan membuatnya dari mesh ya, dari bentuk plane. Plane ini seperti kertas saja gini. Kemudian kita masuk ke edit mode dan kita rotate di sumbu X sebanyak 90 derajat. Nah, kita masuk lagi ke sini. Sebenarnya kita membutuhkan silang ya, jadi kita akan rotate lagi di sumbu Y sebanyak 45 derajat mungkin ya. Nah, kemudian kita scale dia secukupnya, mungkin proporsional, kurang lebih sisinya akan sepanjang ini nanti. Nah, setelah itu kita akan membuat extrude ke sini, ke samping kanan dan kiri agar proporsional. Kita akan membuat menjadi mirror dulu ya. Kita hapus vertis yang di sini, tapi kita tidak akan hapus langsung vertisnya, kita akan dissolve. Karena kalau hapus berarti hasilnya akan seperti ini, face-nya hilang. Nah, kita undo. Tapi kalau kita dissolve, dia hanya menghapus vertisnya aja, tapi face-nya tetap ada. Kita lihat ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita akan menambahkan modifier. Kita masuk ke properties, kemudian di sini pilih ada mirror ya, mirror. Aksisnya di X, kalau Y berarti ke sana, atau Z berarti ke atas ke bawah. Aksisnya di X sudah benar. Kemudian kita akan extrude, pilih yang ini. Kita clippingnya belum dinyalakan. Clipping ini fungsinya untuk menyambungkan tengahnya, jadi nanti kalau hasilnya sudah fix, kita bisa apply di sini ya. Sementara ini kita akan nonaktifkan dulu clippingnya, kemudian kita extrude sini sampai sini, mungkin kita yang bawahnya juga extrude juga. Oke, cukup. Nah, sekarang baru kita akan melakukan clipping ya, biar dia nggak lari. Clipping, kalau udah di clipping berarti dia nggak bisa kemana-mana, dianya rapat tengahnya. Oke, kita lihat grip proporsional, kita scale dulu ya, atau mungkin di sini aja scale-nya, scale. Oke, kita pindahkan ke atas. Mantap. Tapi ini masih 2 dimensi kayaknya, jadi kita akan pindahkan dia ke depan, langsung bisa copy ke belakang. Kita pilih
tampil ke samping, kemudian kita grab ke sumbu Y, pindahkan ke depan. Oke, kita masuk lagi ke edit mode, kemudian kita extrude ke belakang ya, extrude, proporsionalkan. Oke, kemudian kita extrude, atau kita bisa melakukannya dengan cara lain, extrude-nya dipanjangin, maksimalin ke sini. Kita grab Y di sumbu Y sampai habis, sip. Kemudian kita kasih loop cut ke tengahnya, 4 misalkan. Oke. Nah yang ini akan kita akan hapus, jadi kita pilih yang tengah, kemudian kita pilih dissolve vertex. Nah kayak gitu. Sini masih ada face di sini, kita pilih X F. Nah ini jadi kayak Lego ya. Kita sekarang akan pilih vertisnya, kemudian kita sambungkan yang ini dan ini, ujung ke ujung. Kita pilih F untuk menyambungkannya, F. Ini juga kita pilih F, yang bawah juga F. Nah sekarang kita tambahkan, pilih edge dulu ya. Kita akan tambahkan face juga di sini biar solid, F. Ini juga F. Nah oke. Sekarang kita tambah lagi yang ini, F. Kita bisa dengan ini ya, sebenarnya pilih 2 sisinya juga udah cukup, tapi saya pilih 4 atau 2 kayak gini juga bisa ya, kayak ini. Nah udah cukup sih sebenarnya, solid. Nah tapi ini kayaknya kayunya nggak mungkin kayak gini nih, jadi kita akan datarkan dia ke bawah. Jadi kita pilih tampilan depan, kemudian pilih ke vertex mode. Untuk memilih bagian ini kita bisa drag juga. Di sini bisa pilih ya, select modenya seperti apa. Kita pilih tweak atau yang kotak aja, box, biar lebih gampang. Kemudian kita ganti ke bawah ya, kita geser ke bawah ya, atau kita rotate ya. Oh salah, sorry. Kita rotate, tapi ternyata dia yang belakangnya nggak ikut. Nah untuk itu kita harus aktifkan X-ray di sini. Nah kalau X-ray ini ketika kita pilih berarti yang belakangnya juga ikut, kayak gitu. Oke, balik kita bagian depan, kita sepertinya yang ini aja, langsung kita grab biar yakin ininya sejajar. Jadi kita bisa pilih semuanya, kemudian kita scale di sumbu Z, kemudian tekan 0. Oke, kayaknya ini udah cukup, mirip ya. Kita proporsionalkan, kemudian kita akan geser dia ke bawah dikit. Ini kurang proporsional kayaknya. X-ray lagi. Oke, X. Nah, sini kelihatan bawahnya lebih besar, tapi tidak apa-apa, itu normal aja. Dan beduknya sudah selesai modelingnya. Baik, itu saja untuk episode kali ini. Di episode selanjutnya kita akan mulai menambahkan warna dan sedikit tentang bagaimana cara merendernya dia ke dalam sebuah gambar. Sampai jumpa, wassalam.